Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita di Kitab Mazmur, kita telah sampai di Mazmur pasal 107 dan 108. Dengan mencapai Mazmur 107, kita memulai bagian yang kelima dari Kitab Mazmur. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, di episode sebelumnya Anda telah mengatakan bahwa ia berbicara dalam Mazmur 105 tentang janji Abraham atau janji Allah atau perjanjian. Di pasal 106 tentang kegagalan umat, dan ia akan berbicara di pasal 107 tentang pemulihan Allah kepada umat ini. Jadi mohon beri gambaran bagaimana Allah akan memulihkan umatnya di pasal 107 ini. Jika kita melihat Mazmur ini, kita akan melihat bahwa diawali dengan 3 ayat yang berisi pujian kepada Tuhan. Mengapa? Karena ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Jadi ada penebusan lagi di sini. Seperti penebusan yang terjadi pada awalnya dalam kitab Keluaran pasal 14. Dan juga sebelumnya dalam pasal 12 dan 13. Kemudian ia mengumpulkan mereka dari negeri-negeri. Dan ini adalah sesuatu yang tidak terjadi pada zaman negeri Mesir karena mereka hanya ada di negeri Mesir. Tetapi perceraian yang terjadi pada tahun 70 Masehi telah menyerahkan mereka ke seluruh negeri di dunia. Tapi di sini dia mengatakan bahwa dia mengumpulkan mereka dari negeri-negeri. Dan ketika kita membaca Mazmur ini lebih lanjut, kita akan lihat bagaimana Allah berusaha dengan mereka dan kasih karunia dan belas kasihan. Dan memulihkan mereka kepada Tuhan. Dan dalam Mazmur yang akan datang kita akan lihat bahwa ia akan membuat mereka kembali ke negeri itu. Apakah ada pembagian khusus untuk Mazmur pasal 107 ini? 3 ayat pertama merupakan pendahuluan yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Ayat 4 sampai ayat 32 berbicara tentang 4 gagasan utama. Gagasan pertama, kita melihat di dalamnya padang belantara yang tandus, tempat orang-orang mengembara. Dan ayat-ayat berikutnya dari 10 sampai 16 berbicara tentang tawanan di penjara yang menderita. Kemudian dari ayat yang ke-17 sampai ayat 22, orang sakit yang mengharapkan kematian. Dan terakhir dari ayat 23 sampai ayat 32, penderitaan dalam badai di laut. Ini adalah 4 gagasan yang berbicara tentang orang-orang yang mengembara di padang belantara. Di penjara, sakit tempat tidur mereka, kemudian menderita karena badai besar di laut. Dan bagian terakhir dari Mazmur ini dari ayat 33 sampai akhir berbicara tentang berbagai urusan Allah. Dan ini berbicara tentang bagaimana dia mengubah padang gurun menjadi kolam-kolam air. Dan bagaimana sebaliknya dia membuat manusia menjadi rendah melalui penindasan, penderitaan, dan kesedihan. Artinya dialah yang membuat orang menjadi kaya atau miskin. Jadi orang-orang digambarkan dengan 4 gambaran ini. Orang-orang yang mengembara tanpa kota, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang menjadi tawanan di penjara. Dan orang-orang yang hilang di laut di tengah-tengah air. Dan itulah masa kesengsaraan mereka sebelum pemulihan Tuhan kepada mereka. Tepat. Ketika ia menggambarkan bangsa itu, ketika mereka mengembara tanpa kota, ia berkata dalam ayat 4, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan, mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus
sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Seruan mereka dalam kesesakan, dan petunjuk Tuhan kepada mereka. Apakah kota yang akan mereka capai? Di sini dikatakan kota tempat kediaman orang. Saya melihat di bagian yang baru saja disebutkan saudara ayat, sejarah gabungan dari umat manusia. Mereka mengembari padang gurun belantara membuat kita berpikir tentang padang gurun Sinai. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka terus mengembari padang gurun dan mereka lapar dan haus. Dan mereka hampir binasa dan mereka seharusnya binasa. Sejumlah besar orang di padang belantara, bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari sana? Tetapi mereka berseru pada Tuhan dalam kesusahan mereka berkali-kali dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi setelah itu ia bicara tentang duduk dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang maut. Menurut saya kata-kata ini memberitahukan pada kita tentang sejarah kerajaan. Untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya, mereka duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut, terikat dalam penderitaan dan juga belenggu. Bacalah kitab Hakim-Hakim dan kitab Raja-Raja untuk melihat bagaimana mereka menderita dalam hidup mereka. Itulah bagian kedua. Bagian ketiga, ketika dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Dan saya melihat dalam hal itu kedatangan Mesias. Dalam Injil, mujizat paling menakjubkan dari Kristus adalah mujizat di mana dia menyembuhkan. Tapi sayangnya mereka tidak mengenal juru selamat ini dan mereka kehilangan kesempatan dan mereka diasingkan dan badai besar sedang menunggu mereka. Gambaran akhir, tapi dia juga akan menyelamatkan mereka dari badai besar ini. Dan ia akan buat mereka masuk ke tanah perjanjian persis seperti yang telah dia katakan kepada nenek moyang mereka karena Allah menjaga firman-Nya untuk melaksanakannya. Maksudnya adalah pengasingan mereka setelah mereka menolak Kristus, berarti pengasingan mereka setelah mereka Tersebar menolak di Kristus seluruh dan mereka dunia. tersebar. Sekarang mereka tersebar di Benar. seluruh dunia. Sampai mereka dipulihkan di masa depan setelah mereka meninggalkan dosa. Dan badai besar sedang menunggu mereka di masa kesengsaraan besar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kebutuhan kita saat ini adalah suara-suara yang berseru dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Kita membutuhkan hati yang menyanyikan pujian atas kemurahan-Nya. Jika Anda adalah orang percaya, sahabat saya, janganlah berjalan sambil menggerutu atau mengkritik. Tetapi beritahukanlah kepada orang-orang betapa baiknya Tuhan. Dan Dia memang sangat baik. Dan ini bukan slogan atau saran yang perlu dibuktikan. Ini bukan klise atau iklan. Tapi ini adalah kebenaran yang pasti. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun menghina. Ubah dan bebaskan aku.